Ya, selamat pagi semuanya. Salam vibrasi kebaikan pada siang hari ini, tepat di awal bulan Februari. Jadi tanpa terasa kita sudah 1 bulan memasuki tahun baru 2021, dan tanpa terasa sebentar lagi juga memasuki Imlek, tahun baru. Oke, siap. Selamat datang buat semua teman-teman yang baru gabung. Dan kita juga sebentar lagi menyambut Imlek, tahun baru Kebo. Morning, Lily. Ya, susu. Oke, sebentar. Invite. Siap. Kita menanti kehadiran suhu. Kita akan belajar bersama bagaimana mengatasi. Oke, nah ini suhu sudah. Amitofo suhu. Yo, Amitofo, selamat siang, namo budaya, namo Amitofo, dan salam sejahtera. Indonesia maju. Merdeka. Yes, ready. Oke. Apa kabar? Siap, sehat sore ini. Posisi lagi di mana? Bandung atau Jakarta? Lagi di Bandung. Sibuk Bandung, ini, banyak kerjaan. Ya, udah mau Imlek, dekor-dekor. Iya, dekor. Ya. Hujan gimana, Su, di Bandung? Aman, panas, haredang. Aman. Sampai harus dipasang. Ya. Tangerang hujannya seru sekali, jadi was-was banjir juga. Ya, begitulah. Udah hujan baru was-was. Kalau lagi panas, pada santai. Demikianlah manusia. Mencari ada masalah dulu, baru cari pengeluaran dari masalah. Ya, harusnya pada saat tidak ada masalah, kita mempersiapkan bakal terjadinya masalah, sehingga masalah itu akan lewat dengan sendirinya. Tapi kan sifat manusia waiting. Kalau bisa diputar, putar dulu, nggak mau rugi, gitu ya. Dan itulah sebabnya, mohon maaf, ini kalau dianggap ini, kadang-kadang katanya salah seorang anggota Sangha, wihara seringkali lebih penuh pada saat lagi musim kemarau, gitu ya. Banyak masalah. Ya, lagi banyak masalah. Giliran musim hujan, hujan berkat, sepi. Bukan sepi, lupa pada happy-happy. Ya, pada foya-foya. Lupa berterima kasih. Ya, buat yang baru bisa juga jadi anggota Sangha. Yang curhat itu kalau lagi pada ada masalah, baru cari kita. Kalau lagi damai, lupa sama kita. Curcol. Baik. Ya, hari ini topiknya kita berdamai sama angkara ya, Suhu ya. Dan yang disebut angkara buat teman-teman sekalian, bukan hanya masalah keuangan, bukan hanya masalah kehidupan atau apa, tapi hal-hal kecil, misalnya kadang-kadang kita sesuatu yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataannya, kemudian kita dihina atau direndahkan, atau kehilangan orang tercinta. Nah, yang kita mulai dulu dari yang paling sederhana. So, ini kan pada masa pandemi ini kan banyak yang jadi rebahan, so. Kemudian drop mentalnya. Nah, so kira-kira bisa bagiin tips nggak? Khususnya dari pengalaman Suhu pribadi pada saat masa-masa itu, karena kita semua pasti pernah mengalami masa-masa itu di mana jadi rebahan, males, kemudian pernah drop, down, terus kemudian nyaris mau menyerah dan sebagainya. Buat movingnya lagi gimana, Suhu? Boleh kita share baik dari sudut pandang pengalaman pribadi Suhu maupun dari sudut pandang Dharma. Silakan, Suhu. Sisi. Ya, sebelumnya Web, tolong kameranya mundurin dikit biar mukanya kelihatan. Kalau enggak, jidat lu ketutup, cahayanya nggak keluar. Hoki hilang. Bukan gitu, So. Kalau di sini juga sila di atas, So. Iya, hoki datang, ya kan? Iya, gitu. Nah, oke lah. Oke lah. Tanggung, dibilangin, kalau berambut tanggung, udah habisin semuanya. Jadi ala Suhu gitu ya. Itu licin lagi, So. Karena oposata atau gimana? Kan cap go. Ya, oposata. Oh ya, oke. Siap. Baik, So, silakan, So. Rebahan. Apa hubungannya sama angkara murka, rebahan? Itu salah satu angkara, So. Jadi nggak sukses kata So juga kan, karena malas-malesan, drop, menyerah, kemudian down karena
kondisi saat ini, jadi akhirnya membuat semangat kita juga jatuh juga secara mental. Silakan, Su. Ya, baiklah semuanya. Selamat siang. Semoga kita semua tidak dalam angkara. Kata Wedi, angkara rebahan. Tiarap aja sekalian. Angkara maksudnya, ya. Angkara rebahan salah satu angkara maksudnya, Su. Mohon maaf. Iya, karena kita lihat kata angkara itu sendiri ya di KBBI ya, itu artinya kejahatan atau sesuatu yang sudah kebiadaban. Angkara. Kalau rebahan mah itu males, bukan jahat dia. Dia nggak mau ngapa-ngapain, nggak ngerugin orang sih sebenarnya kalau rebahan. Enak tidur. Gitu. Tapi kejahatan buat diri sendiri, Su. Ya, kemalasan tepatnya, kemalasan. Betul. So. Karena orang yang malas, udah give up, tidak mau ngapa-ngapain, tidak ada semangat hidup lagi, bahkan dia tidak mau melanjutkan aktivitas, ya nggak ada salah sih, karena ini kan keadaan dan kondisi. Tetapi bukannya itu ending dari segalanya. Mungkin istirahat sejenak, bahasanya oke, nggak ada masalah. Tapi kalau dia mau lanjutin, mau terusin hidupnya, apalagi kalau udah kepepet, udah nggak ada lagi tabungan, nah dia harus tetap berfight, mencari solusi, mencari keluar, nah mencari apa jalan yang terbaik buat hidupnya, dan tentunya harus berusaha. Pandemi bukan akhir dari segalanya. Ya, dulu waktu zamannya APD, masker masih pada rame-ramenya, semua orang pada bikin masker, bikin APD, itu salah satu solusi. Terus sekarang udah banyak, udah banjir. Cari lagi, jangan lekat pada satu bidang itu. Bisa cari lagi apa sih, makanan atau online. Sekarang online lagi rame banget. Ini di depan wihara nih, ada satu merek tertentu ya dari toko online ya. Rame banget setiap hari itu. Kirim terus. Artinya dikatakan pandemi, tapi orang konsumtifnya orang itu masih jalan loh. Masih terus kirim-kiriman nggak berhenti. Nah, ada juga yang buat banting setir web. Jadi kurir. Kurir ya. Dia katanya kurir makanan ya. Dia kalau bisa sehari itu bisa berapa aja, istirahatnya banyak banget dan kerjanya lumayan gitu. Maksudnya ambil 6 jam untuk kerja atau sampai 8 jam aja. Itu udah lumayan kalau dia kejar terus kan, langganan banyak dan segala macam. Itu untuk jasa kurir. Jadi artinya nggak ada kehidupan yang tak, cuma kita dipaksa untuk berubah gaya pikir kita, gaya hidup kita, dan semuanya ini dipaksa. Pemaksaan ini memang sudah di warning ketika industri 4.0. Jadi ketika industri 4.0 sebelumnya udah warning bahwa segala sesuatu itu akan berubah menjadi digital. Semua kita siap menyongsong digital. Dan ternyata memang ini didukung banget sama COVID kan. Kita ada online, bisa ada live, bisa ada, jadi berkembangnya banyak banget sekarang. Sampai meeting pun udah online, sampai seminar pun online gitu kan. Tidak menutup takut sakit. Iya, tidak menutup dari apapun yang namanya stop, berhenti, dan stop, nggak ngapa-ngapain. Ya, the show must go on, hidup masih terus. Dan jadi murka itu, angkara itu kalau kita tidak bisa menerima perubahan ini. Kita tidak bisa menerima keadaan ini. Kita komplain, dibilang, dan nggak mau berubah, artinya memang jasa saya di sini, dan sekarang usaha saya sudah mati, ya udah mati aja. Dia nggak mau memikirkan bagaimana solusinya, apakah ada peluang, apakah ada apa, nggak mau. Jadinya ya sudah, itu tidak bisa ditolong. Sehingga dia menganggap segala sesuatu itu menyebabkan dia menjadi harus murka, harus marah, murka kepada Tuhan, kenapa Tuhan memberikan cobaan yang begini panjang, murka kepada COVID, murka kepada semua. Bahkan semua orang dimarahin, semua orang caci maki, semua orang dicari-cari kesalahannya. Inilah dia. Kita lihat. Siapa sih yang nggak senang dengan istrinya Siwa, Parwati? Cantik banget kan. Cantik. Tapi kalau dia jadi marah, ketika dia marah, dia angkara murka. Dia menjadi Dewi Durga atau Dewi Kali. Nah, ya, langsung berubah seram sekali dan mengalah. Dewi Kali tepatnya. Dan itu udah dahsyat, tidak ada yang menahan kecuali anaknya dan Siwa itu sendiri.
Tapi ketika kemarahan itu sudah timbul di benak semua orang, yang cantik aja bisa menjadi monster, apalagi yang monster, begitu kan? Nah, yang cantik aja udah bisa berubah menjadi monster. Kita juga kelihatannya baik, tapi ketika kita marah langsung mengerikan. Nggak ada yang baik orang ketika marah, karena angkara itu adalah udah bentuk salah satu kekejaman sampai kemarahan kita ini bisa menghancurkan. Barusan ada yang cerita, kenapa ya orang kalau marah itu ya tidak bisa terkontrol dan terkendali. Karena ya kalau namanya orang marah kan udah lost. Kalau dia masih terkendali namanya marah-marahan. Ya, orang pacaran itu marah-marahan. Bukan marah beneran, marah-marahan. Dia marah-marahan supaya dibaikin, supaya dapat perhatian. Kasih kode-kode. Mereka, ya kalau orang beneran marah, mana ada lagi main-main. Bener-bener marahnya sudah sampai banting-banting barang, suka menghancurkan, suka bikin kekacauan. Dan yang bahayanya, orang kalau marah itu ya, dia sih nggak sadar kalau dia itu sedang destruktif. Dan dia merasa dia melepas apa yang harus dia lepas. Ini kan emosi yang negatif. Kalau Bu Ambar, nah ini Doraemon ketiga nih. Doraemon ketiga. Jadinya orang lagi marah itu dia nggak sadar. Dan ketika sudah marah, korbannya itu siapa aja. Ini kalau anak sendiri jadi korban, anak lu dimata-matain, dimarah-marahin, dikata-katain, dihina-hina, terus anaknya kemudian dibuat sampai sesak dadanya, dan kemudian dia jadi berpikir negatif, masuk ke alam bawah sadar, dan anak ini nggak bisa move on, anak ini jadi merasa, kok gue sial banget ya, kok mama gue nggak begini, kok papa gue nggak begini, kok siapalah yang marahin dia semua, atau bos, atau siapa. Jadi dia akan membuat dirinya menjadi lebih down, lebih stres. Dan pertanyaannya, apakah orang yang stres, orang yang tertekan, orang yang dalam batinnya itu tergoncang, bisa maju? Pasti nggak bisa. Kalau dia bisa bahagia, nggak bisa. Mau ditipu bagaimanapun, mau ekspresi kita tetap kelihatan innernya kita itu nggak happy. Innernya kita tertekan. Dan ketika ini terjadi, yang rugi siapa? Orang tua itu sendiri akan. Betul. Sudah, saya pakai data. Oh, iya. Oke. Jadi dari tadi siapa yang hilang? Wedi yang hilang atau saya hilang? Oh, saya yang hilang. Wow. Iya. Berarti yang masalah di saya dong. Ya, oke lah. Kalau gitu kita lanjut. Ya, Bapak, saya pakai data juga. Terakhir sampai mana tadi? Karena saya dari tadi ngomong terus. Terakhir sampai mana? Kita mendam itu masalah itu nggak bakal bisa disembunyikan, terus terutama tentang kaitannya sama orang tua juga, Ya, jadi sebenarnya kalau udah marah ya, orang ini menyeramkan. Makanya Dewi Kali itu selalu berbandingan seperti ini, kita lihatnya. Ini adalah sosok istrinya Siwa. Nah, istrinya Siwa. Ya, Dewi Kali ya. Kita lihat bawah ini, dia cantik sekali. Dan dia memang keibuan, penyayang. Tapi di balik rasa sayangnya orang, dia bisa emosi, bisa marah, dan bisa murka. Dan kemurkaan itu membuat sosoknya menjadi berbeda dan sangat menakutkan. Pertanyaan, kadang-kadang kita merasa, misalnya, apakah itu saya? Atau apakah itu yang di belakang saya? Atau apakah itu yang nempelin saya? Atau apapun. Intinya semua orang kalau marah nggak ada yang bagus. Mau saya pun marah, saya tidak bagus mukanya.
Mau dewa-dewa lain yang marah juga tidak bagus. Mau kita berdua marah, saya dan dewa itu pada marah, ya tetap aja dua-duanya nggak bagus. Dan ini auranya sangat negatif, sangat panas, sangat menghancurkan. Makanya dikatakan kalau di Hindu itu kan ada perawat, ada pencipta Brahma, ada perawat yang merawat, Wisnu. Ada yang menghancurkan, Wisnu. Ya ada yang menghancurkan adalah Siwa. Siwa itu bukan dianggap sebagai benar-benar jahat dan semuanya Siwa itu menghancurkan. Ini hanya gambaran. Jadi seperti tadi Parwati dengan Dewi Kali. Parwati adalah cantik sekali. Dia baik banget. Apalagi ketika Ganesha ya. Ganesha menjaga anaknya yang seperti Ganesha. Ganesha awalnya adalah anak yang cantik, tetapi karena dia melawan dan durhaka pada orang tuanya, akhirnya dipenggal kepalanya dan potong. Akhirnya Parwati memohon kepada Siwa untuk menyambung kembali kepala anaknya. Tapi yang disambung malah yang bisa adalah kepala gajah. Itu adalah simbol daripada Ganesha. Dan ketika sebelum diganti kepala gajah, anak ini arogan banget, sombong banget, sok pinter banget, sok sakti. Tapi kemudian setelah itu dia dengan kepala gajah, dia menjadi lebih wisdom, dia menjadi lebih berpengetahuan, dia lebih menjadi baik, dia menjadi segala macam. Kenapa? Berubah. People can change. Manusia bisa berubah. Ketika dia merasa ganteng banget, sok banget, tinggi hati dia. Tapi ketika terjadi sesuatu dan lain hal terjadi perubahan, di wajahnya mungkin ada yang potong-potong, silet-silet, atau dia jatuh, terpuruk, dan kemudian sisi sebelahnya rusak, atau dia kebakaran, dan kemudian mukanya hancur. Ada kejadian yang menyebabkan akhirnya mukanya harus operasi plastik total, atau mukanya harus ditata. Dan ketika itu kesombongan itu hilang. Sombongan yang dulu itu, yang karena dia merasa gua yang paling ganteng, paling cantik, paling apa, akhirnya kan berubah. Segala sesuatu yang merubah, kejadian musibah apapun yang membuat kita itu jadi di titik terendah, akan membuat introspeksi diri menjadi ke arah yang lebih baik. Ya, jadinya kalau kita balikin lagi ketika dia menggunakan kepala gajah, telinga gajah, wah, syok dia. Siapa saya? Siapa aku? Tapi ketika dia melihat, inilah udah kesatuan dia, kesempatan hidup diberikan kedua kalinya, akhirnya dari situ dia belajar. Telinga yang besar, untuk banyak mendengar, untuk mendengarkan keluhan manusia, untuk mendengar penderitaan manusia, untuk mau kita menjadi seorang pendengar, bukan seorang yang ngomong doang. Terus belalai itu membuat kamu menjadi tertutupi semuanya, menjaga mulutmu, karena mulutmu jadi ketutup dengan belalai. Bahwa penyebab keributan di dunia adalah dari mulut. Ya kan? Dan belalai ini panjang. Dan kalau ngamuk, suara trompet belalai ini bisa manggil siapapun teman-temannya, segala macam. Jadi, si Ganesha saja mengalami perubahan. Dan Parwati juga mengalami perubahan ketika dia marah besar terhadap Siwa. Dan kemudian, dia berubah menjadi sosok yang tadi, Mahakali. Dan ketika dia berubah jadi Kali, ya akhirnya sadarkan bahwa sebetulnya siapapun bisa marah. Siapapun bisa emosi, siapapun bisa merusak. Tetapi kalau kita melihat simbol itu, simbol pengrusak di depan kita, misalnya kayak ada orang yang miara patung Kali, harusnya dia melihat patung itu adalah sebagai warning, bahwa kalau saya marah, saya seperti itu. Betapa buruknya saya, betapa jeleknya saya. Ya harusnya jangan marah, diredam kemarahannya. Jadi patung Kali itu bukan untuk menunjukkan kita, nah benar nih, kita harus berubah jadi seperti itu. Bukan. Untuk kebalikannya, untuk encounter, supaya kita bisa melihat lagi, kalau saya marah, saya akan berubah menjadi monster, atau menjadi sosok makhluk yang sangat jahat sekali, maka saya harus berubah. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu dengan membalikan dengan cara apa? Itu tadi, kebencian tidak akan berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir apabila dibalas dengan cinta kasih. Karena cinta kasih dan kasih sayang yang akan merubah semuanya. Kalau seseorang yang dirinya penuh kebencian, apakah dia punya banyak teman? Apakah dia hidupnya bahagia? Apakah dia bisa tertawa dengan santai, dengan rileks, tanpa beban? Malah yang ada dia akan tertekan. Oh, gue kesepian ya. Gue gak punya teman ya. Terus kalau ngomong dikit sama orang udah menjauh. Atau kalau kita ngomong dikit sama orang udah ngajak ribut, nyolot, berantem.
Dan akhirnya apakah hidup dia bahagia walaupun dia banyak posisi, kedudukan, jabatan, dan segala macam, jadi dihormatin semua orang. Di depan orang, semua orang pada hormat dia, manis-manis. Di belakang, semua orang nusuk dari belakang. Di belakang, semua orang tidak ada satupun yang puji sama dia. Makanya ini ada bagus banget nih. Misi Jiwa-Jiwa Merdeka ini adalah buku karangan, buku keempat kalau nggak salah ini, dari Pak Herwiratno ya. Herwiratno. Nah, Misi Jiwa-Jiwa Merdeka ini menurut saya cakep banget ya. Ini biar keren. Si Jiwa-Jiwa Merdeka. Hidup berdaulat dan berkarya dengan kesadaran dan kecakupan. Pak Herwiratno ini dia Katolik, tapi dia punya kemampuan sixth sense, dan dia mau belajar dari siapapun. Dia mau belajar dari kondisi apapun. Dan ada satu bab yang paling depan nih keren. Saya suka bagian ini. Dan di buku ini juga ada dikatakan tentang Dewi Kuan Yin, dan saya Dewi Kuan Yin, tentang satu kelenteng yang ribut mulu di Semarang. Dan akhirnya dewa-dewinya berkata, kami mah para dewa-dewi tidak ada urusan sama mereka yang ribut-ribut. Itu manusia semua, itu manusia yang bikin masalah. Nah, jadi sama seperti ini, bagian ini ya. Saya tenang nih, baca ini. Mana ya? Nah, dibilang ya. Pada dasarnya, sumber sebagian besar masalah manusia diistilahkan dengan kalimat tawahe dicocori bebek, masalah he digawe dewe. Artinya masalah itu dibuat sendiri. Tuh. Orang yang damai, santai, hidupnya nggak penuh masalah, dia akan tenang banget. Dan ini Pak Herwiratno semoga suatu saat bisa bersama dengan kita. Dikejar kekhawatiran yang tidak terjadi dan mengejar keserakahan yang tak berguna. Nah, judul-judul ini lucu banget ya. Kalau kita bilang, orang ini benar loh. Kita sering mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi dan sesuatu yang nggak terjadi. Dan kita mengejar itu dengan keserakahan yang tidak berguna. Nah, contoh ceritanya apa? Contoh ceritanya, banyak orang menyembunyikan kekhawatiran dan keserakahannya. Dan dia harus mikirin yang ke depan itu bagaimana. Padahal di depan itu belum tentu begitu kejadiannya. Misal contohnya ya, ada contohnya. Ada seorang presiden direktur. Dia berpikir bahwa dia sudah akan pensiun. Dan dia sudah masa tua. Masa tua itu dia akan jalani dengan tenang, setenang-tenangnya. Dan dia akan melepaskan semua bagian dari dirinya untuk diambil alih oleh anaknya. Dan kemudian anaknya cuma ada 2, cewek sama cowok. Nah, akhirnya dia serahkanlah semua perusahaan pada anaknya. Dan kebetulan anak cewek nih. Nah, kemudian anak cewek ini juga dia mengelola aset daripada bapaknya dengan baik sih sebetulnya. Bukan nggak baik. Karena masing-masing kan didikan luar. Tapi namanya bapak udah pensiun pun tetap masih punya banyak pikiran. Karena segala sesuatunya dia kelola sendiri kan dulu kan. Dia dari nol sampai dia menjadi sukses. Terus apakah tadinya niatan dia untuk rileks, untuk santai, untuk melepas bahagia di hari tuanya, terkabul? Rupanya dia mikirin, ngamatin terus kerjaan anaknya. Dilihat-lihat apakah anaknya ada kesalahan, ada fatal atau tidak. Gitu. Terus jadi intervensi bahasanya dari jarak jauh. Dan kemudian waktu pun berlalu. Anak ceweknya bisa mewujudkan hampir samalah prestasi dengan bapaknya. Tapi tetap di bawah kan. Nggak sama namanya tiap orang kan. Kepengalaman dari segi apapun dan segala macam ya, namanya newbie sama yang udah oldie gitu ya, nggak sama. Udah master. Nah, jadi ya ada masternya. Tapi dia khawatir lagi, ini anak cewek gue bisa pegang nggak ya? Terus udah gitu, udah seiring sama perjalanannya, anak ceweknya kan belum nikah-nikah, dikatakan terlalu sibuk banget, takutnya anak ceweknya ini dengan pekerjaannya nanti malah nggak bisa nikah dan nggak punya pasangan hidup. Akhirnya bapaknya mikirin lagi, suruh anaknya kapan nikah. Nah, anaknya dicecet terus kapan nikah. Ya kayak lu ya, gitu bahasa. Ya, kenalin saya aja suruh boleh. sayang. Ada cerita di endingnya di belakang ini. Okay. Nah, kira-kira bapaknya desek terus, anak cewek itu juga akhirnya sembarangan lah ngambil siapapun yang asal mau sama dia aja katanya. Udah nggak ada cinta, udah nggak ada pendekatan, udah nggak ada apa, karena waktunya memang sudah tidak cukup untuk ngurusin perusahaan yang begitu besar aja, sudah membuat waktunya habis. Jadi karena didesak, akhirnya anak ceweknya ya siapa aja lah yang suka sama dia diterima. Dan
kebetulan dapat mantu. Nah, mantunya ini juga ganteng dan keren gitu, tapi nggak punya kerjaan tetap. Begitu udah menikah nih, bapaknya apa bisa tenang? Kekhawatirannya kan jadi double. Yang tadi mikirin anaknya kapan nikah, sekarang udah punya mantu. Nah, pertanyaannya lagi, bapaknya berpikir, apakah ini mantunya kan nggak punya kerjaan, kelihatannya lihai, kelihatannya pintar. Lihai sama pintar beda ya. Lihai itu lebih karena licik-licik. Nah, kalau pintar itu kan dia smart gitu. Nah, mantunya ini kayaknya takutnya nanti mantunya yang akan menguasai katanya. Karena nanti kalau mantu dikasih porsi, nanti bisa gimana-gimana, sedangkan dia masih punya adik gitu. Jadi berpikir, terus kayak sinetron lah ini. Jadi sinetron ini nggak ada endingnya, karena khawatir, karena cemas. Padahal harusnya masa tua lu tadi udah mau dipikirkan untuk pensiun, untuk tenang, untuk damai. Istirahat. Tapi malah mikirinnya terlalu banyak. Akhirnya dipanggillah anak yang cowok yang baru lulus kuliah dari luar negeri untuk jadi posisi pengganti. Jadi yang megang kekuasaan tertinggi adalah anak cowoknya. Anak ceweknya digeser posisinya. Karena takut mantunya nanti yang berkuasa. Karena kan biasa kalau orang tertentu, Tionghoa, apalagi adat-adat istiadat tertentu, dia pengen anak cowok yang lebih megang daripada anak cewek. Dan mantu cowok itu dianggap dari luar, ya mantu luar. Jadinya nggak terlalu diandelin. Begitu anak cowoknya pegang, sama anak cowoknya banyakan di luar, gak ngerti apa-apa, bisa dibohongin sama yang di bawah. Akhirnya perusahaan itu turun anjlok. Dan akhirnya si bapaknya memutuskan, udah sekian lama, nggak ada yang bisa diandelin, dia sendiri lagi pegang posisi presiden direktur. Harusnya enak-enak jadi komisaris, santai, udah nggak pusing. Dia lagi turun sampai tua, sampai akhirnya meninggal. Nah, jadi kita mau lihat kayak gimana? Masalahmu adalah dirimu dewek yang bikin masalah. Jadi sebetulnya ketidakpercayaan, kesempatan untuk membuat semuanya mengelola atau keyakinan gitu, akhirnya membuat kita sibuk dengan urusan yang muter-muter terus, yang muter-muter masalahnya di situ, dan dia lupa kapan dia harusnya melepas, kapan dia harusnya santai, kapan dia harusnya rileks. Kita nggak ada kesempatan buat menikmati hari tua. Harusnya dia mendekatkan diri kepada yang di atas, lebih rajin ibadah, lebih memikirkan setelah hidup ini dia mau lanjut kemana, tapi malah ya jadi berkutat-kutat di dunia yang itu aja. Dan pertanyaan saya, orang yang tipe gini, apakah nanti setelah dia meninggal, dia akan rela gitu naik ke atas gitu, udah datang jemputan, udah ada cahaya, udah ada teratai, dijemput misalnya, dia mau langsung ikut. Rasanya nongkrong di situ bisa jadi hantu yang ada di kantor perusahaan. Nongkrong. jadi pesugihan di situ. Saya bilang, saya nggak rela naik karena saya takut nanti anak saya salah jalan, saya takut nanti perusahaan ini hancur. Iya, lu ada dan lu nggak ada, perusahaan tetap jalan kok, gitu kan logikanya sebenarnya. Cuma di tangan siapa nanti akan maju, di tangan siapa dia akan turun. Tapi sebetulnya ada kesalahan sistem adalah begini. Kalau memang sistem perusahaan itu udah dibikin sebaik mungkin, jadi yang berjasa pada bapaknya itu yakinlah bukan si bapaknya yang super, tapi orang-orang di bawah bapaknya yang udah pengalaman, yang udah kenal betul cara kerja bosnya kan. Nah sebetulnya ketika anaknya naik, dia cukup mempercayakan pada bawahannya, mengendalikan dan mengontrol semua yang dipercaya di bawahannya itu. Seperti waktu zaman papanya ada, itu perusahaan udah pasti berjalan dengan lancar. Ada kadangnya orang ini suka begini, suka dia bilang, ini terlalu pintar orang ini. Karena waktu zaman papanya, dia semua yang pegang kendali. Akhirnya ketika dia naik, ya udah dibuang aja, diganti, pensiun. Nah ini juga ada cerita. Iya, padahal itu yang udah berjasa besar. Ini juga ada cerita begitu juga, guru Hong Sui ya, guru Pace ya. Nah, ini ada cerita Pak Mikhail, tapi kayaknya cerita Mikhail ini saya ingin jadi komike ya, komik di Stage Divine. Apakah ini cerita beliau atau enggak, saya kurang tahu. Tapi di buku ini ada tulisan tentang Pak Michael. Dia juga seorang direktur yang udah berkarir 20 tahun lebih.
Nah, di perusahaan besar. Dan kemudian suatu saat dia mengundurkan diri untuk lebih fokus pada jalan hidup dia dan kemerdekaan batinnya di situ. Karena apa? Ketika presiden direkturnya digantikan dengan anaknya yang tadi. Jadi Pak Michael merasa anaknya ingin menggeser posisinya. Karena yang tadi ya bagian-bagian penting yang dipegang sama dia sudah tidak lagi dipegang. Jadi secara batin sebetulnya dia komplain ya, secara batin, secara hidup dia. Kenapa posisi dia digeser gitu sebenarnya? Nah, mungkin anaknya tidak ada kecocokan, tidak ada kenyamanan, ya. Nah, ini untuk sosok orang baik digeser. Tapi kalau sosok orang yang kayak misalnya amuba atau bukan amuba, apa sih yang suka ngegrogotin dalam perusahaan? Parasit. Parasit di dalam perusahaan ini, itu memang harus digeser, itu wajar. Tapi kalau dia mutiara di dalam perusahaan, dia bagus di dalam perusahaan, dan dia memang clear orangnya. Kan tadi ada lagi yang baru cerita, Koabe ya pagi-pagi di dalam meditasi itu, gratitude, itu dia bilang, ada orang yang jujur banget di perusahaan, malah dia yang digeser gitu, karena dia tidak membuat nyaman bagi orang-orang sekelilingnya. Apakah dia harus mengikuti orang yang sekelilingnya, atau orang sekelilingnya harus berusaha ngikutin pola kerja dia yang jujur tadi? Kan susah. Nah, si Pak Michael ini juga demikian. Dia akhirnya ya udah digeser. Sebetulnya waktunya dia akan jadi lebih banyak. Karena dia udah nggak terlalu pusing lagi ngurusin hal-hal bagian-bagian penting yang harus menguras otak. Karena udah digantikan. Karena gaji tetap kok jalan terus, fasilitas tetap jalan, dan waktu dia malah lebih banyak. Harusnya dia happy. Tapi dia komplain dengan hidup dia. Dia tidak bahagia karena posisinya dia digeser. Jadi ini ada dua pandangan. Satu pandangan yang harusnya jiwa-jiwa kita menuju pada jiwa pembebas dan jiwa merdeka. Tapi yang satunya menganggap ego kita, menganggap bahwa saya harus megang ini nggak boleh dilepas. Ini adalah bagian saya. Padahal tadinya kita udah, gitu. Ya, ini harusnya udah merdeka. Waktumu lebih banyak buat pikirin yang lain. Dan akhirnya dia tercerahkan ketika akhirnya dia memulai hobi yang lama. Hobi-hobian dia dulu udah kuasain sebenarnya. Ilmu pace, hitung tungsu ya. Ilmu pace, hitung hongsi, pace-nya bagaimana, orang tanggalnya gimana, hubungan sama siapa. Akhirnya dia mendalami ini, dan waktu dia lebih banyak itu, dia buka kelas pace. Terus akhirnya dia mengambil keputusan, karena semakin lama di perusahaan itu, dia juga tadi, dia nggak bisa terima diperlakukan gitu ya, akhirnya dia resign. Dan ketika dia resign, dia memilih jalan hidup dia untuk tadi jadi guru pace, ngajar pace. Dan yang bagusnya adalah ending kesimpulannya dari guru pace ini. Apa ini? Dia bilang endingnya ya. Ending guru pace ini dia bilang bagus di sini. Nah, pemetaan pace. Bila seseorang dalam hidupnya memiliki konflik orang tua, saudara kandung, atau anak, dia bilang, Pak Michael bilang, lebih menyadarkan dan menyiapkan jiwanya bagaimana menghadapi masalah tersebut. Dia tanggapi sewajarnya aja, karena itu adalah salah satu pelajaran dari hidupnya. Nggak perlu dianggap sebagai masalah berat. Terus mengeluh idealnya keluarga, orang tua, dan anak yang baik, harusnya gini, gitu. Memang benar, keluarga adalah sarana belajar antara orang keluarga untuk mendewasakan jiwa masing-masing. Nah, dia bilang. Jadi tidak harus selamanya hidup rukun, ditanggapi santai aja. Tapi disadari dan tidak sadari bahwa ini adalah cara kita belajar untuk mempelajari lebih dalam tentang kehidupan dari berbagai konflik dan interaksi yang kurang baik lainnya. Nah, jadi sebenarnya kita udah tahu dalam garisan kita pasti ada konflik keluarga ya kan. Cara solusi mengatasinya adalah ya bawa santai aja. Konflik pasti muncul kok. Di mana-mana bukan kita doang yang ngalamin konflik, bukan kiongnya kita doang yang benar-benar unsur kiong itu, tapi orang biasa juga punya konflik. Baik dengan siapapun di dunia pasti ada konflik. Tapi bagaimana kita menjadikan konflik itu sebagai solusi untuk keluar? Jalan keluarnya dari masalah kita tanpa harus menjadi permusuhan. Tanpa harus menggunakan angkara murka. Tanpa kita harus bermusuhan dengan saudara sendiri. Tanpa kita harus mengadakan sumpah serapah. Tanpa kita harus memberikan
kemarahan sampai santet, pelet, telu, dan segala macam. Tapi kita belajar dari konflik. Orang yang bijaksana adalah orang yang menguraikan konflik dengan damai. Bisa nggak? Orang yang bijaksana adalah dia keluar dari konflik, bukan dia lari dari kenyataan, tapi dia keluar konflik karena dia tidak mau menciptakan konflik sebagai api peperangan yang lebih besar. Dia keluar dari konflik, memang kesannya dia menghindar. Tetapi setelah itu dia akan membalikan dengan kekuatan yang lebih, dengan cinta dan kasih dan solusi. Kalau kita cuma punya cinta kasih doang, aduh kasihan ya, saya keluar dari lingkaran ini ya, karena saya kasihan sama kamu. Nanti kita akan berperang lebih hebat. Mendingan saya yang mundur, saya ngalah. Tapi nggak ada solusi. Dengan keluarnya kamu, dia semakin marah, dia semakin tidak senang, dia semakin dendam. Tapi ada solusinya bagaimana? Nih, saya tawarin. Kalau memang saya salah, ya saya minta maaf, saya salah. Tapi kalau kamu salah, kamu harus terbuka juga. Gitu. Masalahnya, bisa nggak dia menyelesaikan konflik ini tanpa peperangan? Dan rata-rata sih gagal ya. Makanya garisan itu susah dirubah hal istilahnya. Kalau orang udah dihitung pacenya kayak gini, lu bakalan konflik. Padahal ada way out gitu dari konflik itu. Tapi karena dia nggak mau keluar dan dia bilang, kayaknya susah ya. Nggak bakalan tahu. Ya akhirnya susah beneran dan terbukti gitu. Terus kalau ada orang dalam hidupnya berpasangan lebih dari satu kali. Nah, kalau udah emang pacenya, dia harus punya berapa kali pasangan, berapa kali nikah gitu kan, itu ada itu kan. Ya sudah, dia harus menyadarkan bahwa pelajaran jiwanya memang harus punya kesiapan, bahwa dia harus kawin dan kandas dalam pernikahan. Lalu kemudian bisa menikah lagi, juga bisa berhasil, bisa kandas, dia harus sudah siap. Jadi pacar ini bukan nakut-nakutin, Wet. Bukan dibilang, wah hidup lu, Wet, nanti lu bakal jadi suhu, Wet. Dan kemudian sekarang lu karena menolak untuk jadi suhu, jadi lu terus bertahan, memungkiri gitu ya, dan kemudian tetap bertahan dengan kondisi kayak gini. Akhirnya waktu berjalan, nah, itu pilihanmu gitu kan, itu pilihanmu, nggak ada masalah, silakan, sah-sah aja. Tapi setidaknya kita sudah mempersiapkan. Kalau seandainya nanti toh saya harus menjadi biku atau anggota sangga, saya harus bagaimana? Sama seperti yang ini. Kalau memang saya memiliki pasangan lebih dari satu kali, ya sudah, jangan kita terjebak dalam kemunafikan, atau kemudian kita menentang, atau berkata tidak, tapi kemudian akhirnya menikah juga. Dan kemudian juga jangan sedih banget, ditinggalkan, atau bagaimana. Karena itu adalah kenyataan. Ini sebenarnya adalah kurikulum dalam pelajaran kehidupan. Nah, kalau kita menyikapi dengan sungguh-sungguh adalah semua pengalaman hidup yang sudah dilewati, dan kita harus menerima, dan kemudian kita siap-siap lagi memprepare kehidupan ke depannya dengan pasangan yang lain gitu. Jadi hidup ini harus penerimaan dulu dalam soul kita jiwa-jiwa kita ini harus kita tenangkan, dan kita punya sugesti bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jadi artinya bisa tetap hidup sendiri atau mau hidup dengan yang lain, itu adalah pilihan, dan bagaimana yang terbaik aja lah. Jangan sampai kita perang batin. Perang batin itu yang paling berat. Jadi katakan, kalau menurut Pace, ini menurut Pace ya, yang tadi soal pasangan itu juga menurut Pace. Di ramalan itu, di Pace-nya udah digariskan kamu harus bisa menikah berapa kali. Itu udah ada garisannya. Dan itu adalah keputusan hidupmu sendiri. Apakah cukup sekali kamu dikhianati dan kamu akan bertahan sendiri, atau kamu akan kembali menikah, itu urusanmu sendiri. Yang penting pikirannya jangan dibuat jadi kalut, jangan dibuat jadi kacau. Ada kalau pasangan yang katanya tidak punya keturunan, dia udah resmi menikah tapi nggak punya keturunan. Ya nggak perlu terlalu sedih nelangsa menanggapinya dan merasa diri sendiri tidak baik atau tidak subur atau bagaimana kita menyalahkan diri kita sendiri. Itu konsep pemilik pemikiran dari norma normatif lama yang sudah harus dirubah konsepnya dengan perkembangan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ini adalah zaman yang berbeda. Dulu adalah zaman banyak anak, banyak rezeki. Kalau konsep zaman sekarang, banyak anak, susah rezeki. Kenapa? Uang sekolahnya mahal, baju anak-anak mahal, bukan makanan ya. Uang susu mahal, uang les mahal. Jadi untuk sekarang, untuk pendidikan anak aja, itu lebih mahal dari pendidikan orang kuliah. Jadi kadang-kadang
punya anak itu bukan berarti anak banyak ya. Punya anak banyak itu bukan berarti berkah lagi kalau zaman sekarang. Jadi ini kita harus melihat, zaman dulu kan anak-anak diharapkan punya anak banyak itu nanti ada yang ngerawat orang tua, ada yang berbakti, suasana rumah rame, dan segala macam. Dan anak-anak zaman dulu berbakti, melayani orang tua. Kalau zaman sekarang kan terbalik, orang tua yang melayani anak, gitu kan. Jadi jangan terlalu kita bersedih banget. Justru kita harus bahagia bahwa ada sisi positifnya adalah kita bulan madu terus gitu kan. Nah nanti kalau memang udah waktunya punya anak, ya terimalah kehadiran. Kalau memang nggak bisa punya anak juga ya, ada orang mau adopsi, ada orang mau melihat anak orang yang sedang kesusahan dia ambil. Cuma masalahnya dia harus terima konsekuensi. Belajar selalu untuk menerima ya, so ya. Ya, tapi harus dengan konsekuensi. Ya, ya, konsekuensinya artinya lo adopsi anak, kita nggak tahu latar belakang dia, kita memberikan pendidikan. Kalau berhasil, kalau tidak berhasil, konsekuensinya adalah ya nanti tuanya siap-siap, anaknya tidak mengakui atau anaknya tidak sayang, bagaimana? Jangan nanti udah tua kita yang jadi kesal sendiri. Kenapa sih lo dulu suruh adopsi? Kenapa sih begini-begini? Akhirnya jadi keributan yang tidak penting. Ya. Jadi apapun semuanya dikembalikan kepada pilihan orang yang masih nyata, masih real, masih hidup. Bukannya garisan ini membuat dan mengontrol kita selamanya, bukan. Garisan sudah ada, hitungan sudah ada. Ini semua dari tanggal lahir, dari apa segala macam. Dan ini pun hitungan yang origin adalah yang benar-benar hasil lahir normal ya. Kalau lahir sesar yang direkayasa itu ya nggak tepat sebetulnya. Rekayasa. Tapi kalau memang dia sudah mules, sudah ada pembukaan, terus akan ada bahaya kalau dia tidak disesar, itu masih mendekati, masih oke lah. Jaraknya yang penting ada jamnya itu jangan berubah. Karena kalau misalnya jam 11 sampai jam 1, jam 1 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 5 misalnya gitu ya. Terus dia lagi mau dioperasinya itu tengah-tengah tanggung. Misalnya jam 3 kurang 5 gitu. Karena sesuatu dan lain hal terlambat, akhirnya lahirnya jam 3 lewat. Itu pastinya udah berbeda itu. Hitungannya udah beda. Udah nggak sama. Ya, makanya jangan suka ngitung-ngitung anak mau lahirnya kita rekayasa. Tapi ya biarin dia lahir dulu baru dilihat hitungan. Itu yang lebih bagus ya. Biarin alami aja itu ya. Iya. Terus kalau kita lihat lagi, ya mungkin ada lihat lagi dari kebaikan yang kita bisa lakukan adalah kita bisa adopsi anak, berbuat kebaikan, dan segala macam. Dan jangan pernah mendengar omongan orang. Kalau kita dengerin omongan orang terus, kita yang akan sedih, kita yang akan menderita, dan kemudian kita yang jadi kemakan omongan orang. Terus ada lagi Pak Cepeta yang kalau dia bilang, Anda nasibnya adalah tidak punya banyak duit, katanya. Nah, kalau dia nggak punya banyak duit, ya diramalin kayak gitu. Ya harus terima juga. Jangan karena dikatakan, karena dia diramalin tidak bakal punya duit, terus kemudian dia down, kemudian dia stres, kemudian dia tidak bahagia, dan kemudian dia jadi marah, angkara murka, karena dia dianggapnya ada miskin selamanya, jadi nggak bisa sukses. Tapi dia harus berterima kasih, karena ramalannya adalah dia tidak bisa punya banyak duit. Ini ada pandangan kebiasaan. Kalau Anda sudah diramalin tidak bisa punya banyak duit, pastinya Anda harus cari pasangan yang memang diramalin akan kelebihan banyak duit. Ini kan akan melengkapi. Iya, Anda memang tidak akan punya duit, artinya di dompet Anda tuh tidak akan bisa hidup berlebihan. Tapi istri Anda bisa keep it. Istri Anda bisa dukung, atau suami Anda bisa jaga itu. Sehingga mereka hidupnya juga akan jadi balance. Dan yang intinya, ya jangan digunakan untuk judi, jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif, atau jangan digunakan untuk main yang lain-lain lah. Rasanya begitu. Jadinya Anda harus lulus lihat tahapan-tahapan kehidupan. Dan banyak banget kalau orang yang sudah diramalin nggak bisa punya mega banyak duit, tapi ada tapi ya, kan segala sesuatu itu bisa berubah. Everything's gonna be changed. Tapi dia rajin, dia baik, dia rela. Itu kan mengubah unsur-unsur dirinya. Pastinya memang jelek, tetapi dia bisa berubah karena apa? Orang lain kerja itu 1 kali, dia harus 5 kali lebih effort, lebih semangat, atau 10 kali lebih giat. Bisa kan dia pasti berhasil sukses. Walaupun kerjanya seperti kerbau. Tahun kebo nih,
tahun kerbau depan akan capek, lebih semangat, harus terus bekerja, harus tanam benih baik lebih banyak ya Sufi ya. Nah, daripada banyak pakcenya seharusnya bagus gitu ya. Ya, banyak bermain di sawah. Sawah itu adalah ladang. Ladang itu ya kayak ladang hati. Kita punya sawah di dalam hati. Ini harus digarap, harus diolah, dan harus punya semangat untuk terus mengolah. Jangan kita tadi berbaring, rebahan atau tiarap gitu ya. Ada orang yang pacarnya memiliki kecerdasan tinggi dan berbagai kemampuan yang keterampilan. Lah kalau dia jadi sombong, kalau dia dianggapnya, wah pacarnya gue jadi orang hebat nih, punya kemampuan nih, punya skill nih, terus kemudian kita jadi sombong, takabur, ya hancur juga. Jadi apapun garisan hidup kita, apapun yang sudah ditulis di ramalan tadi, ini hanyalah sebagai motivasi. Sebagai motivasi, supaya kita lebih aware, lebih sadar, lebih tahu diri. Bahwa ini loh batasan kita, ini loh limitan kita, ini loh kekurangan kita. Dengan begitu, kita akan mencari segala sesuatunya yang positif. Dengan begitu, kita akan mencari sesuatu yang luar biasa. Nah, yang luar biasa itu apa? Kebaikan dan cinta kasih. Maka ketika kita memiliki cinta kasih, kita tidak akan jatuh ke dalam angkara murka. Kita tidak akan jatuh ke dalam kemurkaan, kemarahan, ke komplain, ke blame. Kita tidak akan jatuh ke dalam menyalahkan diri sendiri, karena kita selalu memiliki cinta kasih tadi yang selalu kita pancarkan, kebaikan. Dan selalu ini ditanamkan setiap hari, setiap momen, setiap saat. Kayak contoh kita vibrasi kebaikan seperti ini. Buat lu apa sih manfaatnya, Wet? Misalnya dengan ngomongan begini. Ntar palingan juga habis dengerin ini udah lupa. Betul kan apa yang kita ngomong? Emang ada yang bermanfaat, Wet, dari omongan kita hari ini? Ini saya tanya nih. Silakan dijawab. Halo, ya. Kalau bagi saya ini kan barusan dapat ilmu baru juga, Pak Su, dan bagaimana cara merubahnya, So. Jadi untuk saya secara personal kita dapat solusinya banyak. Bagaimana menebas angkara itu, berdamai dengan angkara itu, bahwasanya Pace memang sudah matok begitu, tapi demikian bahwa itu bukan bisa menjadi sebuah keharusan, kemudian saklek, kemudian kita ngikutin alurnya itu. Kita masih bisa, bukan berpasrah, juga bukan melawan, tapi lebih ke arah penerimaan, dan kemudian bisa jadi kondisi kita damai dan bahagia, apapun kondisinya. Sehingga tidak perlu menderita seperti dua mantan direktur tadi, gitu. Berarti ini ada manfaat ya? Betul? Siap. Ini ada manfaat buat WD. Buat WD ada manfaat. Dan buku ini mengajarkan misi jiwa yang merdeka. Artinya, kita sebenarnya penentu dirimu sendiri. Masalah juga datang dari dirimu dewe, ya kan? Ada sawah, ya beber, cocor ya beber, gitu ya. Beber akan datang sendiri. Nah, terus juga ada masalah, lu dewe yang bikin gitu masalah itu. Jadi, artinya, kita ini belajar untuk jadi jiwa-jiwa merdeka. Kenapa kalau ada pilihan yang membuat kita lebih santai, damai, bisa lepas, bisa bahagia, kita milih yang membuat kita terkukung, kita milih yang membuat kita menderita, kita lebih milih yang membuat kita jadi fun now. Kan logikanya seperti itu. Nah, jadi vibrasi kebaikan ini, selain untuk Wedi dan saya, juga buat yang mendengarkan di sini, atau nanti setelah kita share ke YouTube, kita share ke IG, kita share ke WA, banyak yang dapat manfaat dari obrolan hari ini. Artinya, kita cuma berdua ngobrol doang, direkam, dan kemudian membawa manfaat bagi banyak orang. Dan manfaatnya bisa kecil, sedang, atau besar. Dan bagi orang yang sedang mengalami masalah, tiba-tiba dia tercerahkan. Ini jasa kebaikan loh, nggak main-main. Padahal kita cuma talking-talking doang berdua. Apa bedanya kita talking-talking tanpa direkam? Kita teleponan aja. Wait, kita ngobrol gini. Dan akhirnya yang pencerahan cuma 2 orang. Tapi dengan ada momen ini, dengan ada kesempatan ini, dan kemudian ada yang tercerahkan. Wah, happy semuanya. Dan kemudian ada solusinya. Dan mereka belajar. Dan kemudian, oh ternyata hal kayak gini aja bisa membawa manfaat bagi banyak orang. Demikian juga banyak kesaksian-kesaksian kita lihat. Kenapa di tetangga yang Nasrani itu lebih banyak orang yang sukses gitu ya? Kenapa? Mereka berani memberikan kesaksian hidup. Yang positif dia dikatakan positif, yang negatif dikatakan negatif.
Sedangkan kalau umat Buddha itu selalu komplain, selalu keluh kesah, selalu cari saya lagi begini, begini, begini. Kenapa saya lagi lamjiun? Kenapa saya lagi yang negatif? Semua dia ngomong, dia cerita. Dan kalau lagi positif, nggak ada tuh yang ngomong. Makanya kita jarang dengerin orang umat-umat Buddha yang sukses, kemudian dia sharing tentang kesuksesannya. Jarang banget. Benar, boleh dihitung paling berapa? Paling Dhammaduta atau penceramah yang berbicara tentang kesuksesan. Tapi kalau kita mau kumpulin cerita-cerita yang negatif, atau cerita-cerita komplainan, atau cerita-cerita yang seru-seru, itu lebih banyak banget. Jadi kalau Anda ditakdirkan nih, sekarang nih, lagi mau Imlek nih, coba lagi nongkrong nih di kelenteng, tapi Anda di posisi patung. Patungnya dipinggirin dulu ya, terus lu duduk aja di situ jadi patung gitu, yang pakaiin topi, terus pakaiin jas, terus jangan bergerak, dengerin orang doanya apa sih sebetulnya. Ketika orang-orang pergi ke kelenteng itu doanya apa panjang banget lebar, padahal asap nio itu udah nggak sanggup lagi kita untuk bertahan di tengah-tengah itu. Tapi kok orang kalau doa bisa panjang kali lebar, dengerinlah dia sebenarnya apa isi doanya. 70-80% adalah komplainan, curhatan, cerita semuanya negatif. Terus persoalannya, ketika mereka sudah berhasil misalnya, suatu saat keluar dari masalahnya, keluar dari ujiannya, terus balik lagi gitu. Ada yang balik lagi bilang thank you ya, cie. Waduh, udah sekarang mau bahagia, sekarang mau udah ada solusi, sekarang sudah tenang. Jarang loh yang balik lagi untuk ngucapin say thank you aja, jarang. Demikian juga dengan cari konsultan, atau cari konseling kan namanya konsultan ya, konseling ya, orang yang dikonselingin, atau motivator, atau pembicara, atau dhammaduta, atau bante, atau biku, atau siapapun biksu, mereka atau pastor, mereka cuma curhatnya pada saat ada masalahnya. Setelah udah lewatin ya, kita nggak tahu apa-apa lagi tuh to be continue kelanjutannya, atau bagaimana, apakah dia makin baik, atau dia terpuruk, atau gimana. Orangnya udah happy, padahal ya udah, bye-bye. Nah, ini adalah salah satu kesalahan yang sebetulnya pola pikir kita nih, begitu ada masalah baru ingat, begitu kita senang lupa. Kenapa? Jangan sampai nanti orang asumsi bahwa kamu itu selalu ada masalah terus. Bahwa kamu itu selalu jatuh dalam jurang masalah. Padahal udah keluar dari masalah dari kapan-kapan. Gitu. Demikian juga dengan anak. Lagi ribut, orang tua itu selalu ribut sampai bang-bing-bong. Anak taunya orang tua ribut. Lagi bayannya. Anak-anak itu nggak ada tuh dengar mamanya minta maaf sama papanya, atau papanya minta maaf sama mamanya. Terus kemudian mamanya baikan lagi, ngobrol santai, damai. Anaknya taunya, mama gue, papa gue berantem mulu. Itu dia. Jadinya asumsi image orang akan menjadi negatif ketika kalau kita hanya nunjukin negativitas. Terus kalau bisa ya rem lah curhatan-curhatan yang negatif itu. Kecuali Anda sudah tidak mampu lagi menahannya dan harus cari orang yang paling Anda rasakan cocok untuk diberikan curhatan. Dia tidak akan ember, dia tidak akan membuat Anda jadi coyowenan atau bikin masalah, Anda semakin besar. Ya, orang yang harus dipercaya itu memang harus ada di dunia, supaya kita tidak lagi men-pule atau tidak bahagia. Gitu, Ed. Oke. Siap. Jangan sampai ubi berubah jadi kolak gitu ya, Su ya. Ya enak, itu mah tinggal dimakan. Enggak, maksudnya curhat ubi jadinya sampai kolak gitu. Enak, bagus. Yang jadi masalah adalah dia curhatnya jadi ubi, ya. Tapi ya yang jadinya jadi yang itu, yang itu. Baik. Salam juga buat yang barusan bergabung. So nanti mohon izin, ini kan waktunya sudah hampir selesai. Boleh izin nanti session kedua ya, So ya. Nah untuk satu session aja, Wet. Hari ini banyak kesibukan. Oh, satu session. Sebentar, So. Iya. Saya lihat dulu ini. Atau kalau mau sambung, bisa nanti jam 7 malam, oke. Kalau kita mau sambung lagi yang kedua. Baik, nanti kita lihat kondisinya juga, So. Oh ya, Q&A. Baik, nanti kita lihat kondisinya juga, Suhu. Buat, tadi ada yang nyapa juga keluarga besar Doraemon. Tadi ponakan saya juga ada yang hadir juga. Ponakan saya masih sekolah online. Baik, buat Bapak Ibu, teman-teman, sahabat, saudara kalian Mita,
kurang lebih karena ini satu session, izinkan saya sedikit merangkum apa yang sudah Suhu sampaikan dengan begitu indah dan inspiratif pada siang hari ini. Salah satunya tadi soal Dewi Parwati ya, di awal kisah, itu bagaimana ketika beliau secantik apapun, sesabar apapun beliau, ketika marah berubah menjadi kali, itu sangat menggerikan sekali. Jadi hati-hati sama angkara di dalam diri. Karena saya pernah sekian tahun yang lalu memandu salah seorang psikolog ternama Indonesia. Beliau menceritakan masa kecilnya ketika saat itu harus lahir menjadi anak satu-satunya, dan sayangnya sang ayah lebih memilih anak laki-laki, yang tadi seperti Suhu sempat mention gitu. Nah, akibatnya beliau mengalami kekerasan yang cukup luar biasa, salah satunya adalah ditendang perutnya atau digedukkan kepalanya ke tembok gitu, Suhu. Nah, singkat cerita, awalnya beliau ini tidak memahami bahwa itu akan menjadi sebuah luka batin yang luar biasa buat dirinya. Sempat beliau tuh sampai bersumpah di rumah ibadahnya bahwa dia tidak mau menjadi orang tua seperti ayahnya. Dia sampai bertekad dan bersumpah seperti itu. Namun nyatanya ketika dia punya anak sendiri, yang sayangnya juga, yang kebetulan putri juga sama seperti dirinya. Suatu waktu tanpa sengaja dia melakukan hal yang sama tanpa dia sadar ketika bawa sudah kerjanya masuk alam bawah sadar. Ya, jadi mama main yuk, tunggu dek, mama lagi main, lagi belajar gitu, lagi kerjain pekerjaan dari kantor. Terus sampai yang ketiga keempat, anaknya masih ngerengek karena dia seharian kan kadang-kadang lembur, baru pulang sampai rumah malam. Tanpa sengaja, tanpa dia sadar, kakinya menendang perut anaknya sampai terlempar sekian meter. Karena itu kan lantai. Gitu. Yang kedua, dia lagi posisi ngerjain itu di laptopnya, katanya, tiba-tiba saya tendang itu anak saya. Dan melesat sekian meter. Karena itu kan lantainya licin. Dan itu saya habis gitu nangis jadinya, kok gua gini gitu. Kok gua gini. Yeah. Yang kedua, kejadian kedua yang bikin dia miris adalah, terus dia bilang lagi, saya ingat sumpah saya tidak mau jadi seperti papa saya. Itu katanya si psikolog tersebut. Apa yang terjadi, Suhu? Suatu waktu, anaknya ngerengek main lagi. Mami, main gitu kan. Saya angkat dia, saya lemparkan ke tembok. Yes. Dan nah, inilah yang dibilang sugesti alam bawah sadar. Secara sadar, kita bilang, saya nggak mau, saya mau benar. Tapi secara kita udah emosi ini kan melemahkan kesadaran normal ya. Jadi kesadaran kita yang normal itu rendah dia ketika kita emosi kan. Nah, yang bergerak adalah alam bawah sadarnya, gitu. Benar kan? Nah, yang bergerak adalah alam bawah sadarnya, bahwa dia memperlakukan anaknya seperti itu karena dia pernah ngalamin hal itu, dan dia jadi hal yang biasa bagi dia. Iya, dan kemudian repeat again, jejak memorinya akan terulang kembali, dan setelah itu baru dia sadar kembali setelah dia aware. Kan? Itu salah. Itu yang terjadi sama dia gitu. Dan ketika dia menganggap ini mulai menakutkan, akhirnya dia berkonsultasi ke psikolog yang tadi Suhu katakan. Padahal dia psikolog. Aslinya dulunya malah sarjana ekonomi, Suhu. Akhirnya kuliah kembali psikolog. Karena itu tadi kasus ini beliau sekolah kembali di bidang psikologi, dan akhirnya ketemu masalah. Dan psikolog tersebut sebelum dia ngambil studi psikologi menyatakan satu-satunya masalah adalah kamu harus maafin papa kamu. Hanya itu. Wah, susah kalau maafin cuma mulut. Ini kan kenangan buruknya begitu banyak. Kebetulan karena dia anak tunggal kan, papanya tinggal sama dia karena mamanya sudah nggak ada. Nah, di rumah pun cuma pa pergi, pa makan, cuma itu aja. Jadi nggak ada komunikasi total. Nah, singkat cerita akhirnya, kamu benar-benar harus maafkan kalau kamu sayang sama putri kamu. Tanpa pemaafan sama papa kamu dalam arti yang sebenarnya, putri kamu akan nanti selalu jadi korban. Dan akhirnya dia coba, dia belajar hipnosis juga, self hipnosis diri sendiri. Akhirnya pada suatu kesempatan, akhirnya dia bisa minta maaf dengan sungguh-sungguh kepada papanya melalui sikap batin dan jiwa yang katakanlah benar-benar besar kepada orang tuanya. Dan ternyata dari situ dia baru tahu juga
papanya nyimpan rasa bersalah, cuma gengsi sebagai orang tua ya, untuk mengakui. Yes, betul. Ya, ternyata. Dan itu jadi beban. Selama puluhan tahun itu akan jadi beban. Padahal cuma ngeluarin ucapan aja. Say sorry, I'm sorry, I love you, say puji, maaf, tolong, terima kasih. Tapi ya itu tadi, papanya berat dan dia ngakuin kepada anaknya, ternyata dulu papa berangan-angan punya anak laki-laki, ternyata kamu tuh benar-benar baik. Kamu walaupun anak perempuan, kamu benar-benar baik. Cuman sayangnya papa gengsi untuk bilang maaf duluan, mengakui kesalahan papa. Sejak saat itu komunikasi cair, bisa ngobrol sama papanya bisa diajak katakanlah ke luar negeri juga untuk jalan-jalan juga Suhu sama dia. Terus hubungannya akhirnya sama anaknya berhenti. Jadi lebih baik. Kekerasan itu berhenti, ketika dia balik sudah memaafkan total si papa. Ini itu masih mending, masih hidup, Kalau papanya udah nggak ada gimana? Nah, itu dia, Ini cuma sharing buat menyambung kisahnya tadi Dewi Parwati. Kemudian untuk yang kesimpulan kedua, yang direktur itu dua, itu ada orang yang satu takut melepas untuk dia tidak percaya sama anaknya. Siapapun. Yang kedua, ya siapapun. Yang kedua adalah kadang-kadang gini, sebenarnya sudah diberi kemakmuran, tapi dia itu punya namanya, kalau ada kelainannya dalam psikologi ada namanya, itu butuh apresiasi, Ya. Jadi ketika dia kehilangan penghormatan, kehilangan apresiasi itu, walaupun sebenarnya sudah berlimpah-limpah, dia bisa hidupnya untuk yang lebih berguna untuk yang lain, dia masih terikat sama penghormatan itu, gitu. Itu juga bahaya sekali karena angkara yang luar biasa juga. Dan terakhir, buat Bapak Ibu, teman-teman sekalian, tadi pelajaran tentang Pak Ce tadi mudah-mudahan berguna, karena Pak Ce memang dalam tanda petik itu sudah pedoman peta. Namun demikian kita pemetaan jalur daripada kelahiran kita, efek dari buah tanaman kita dari beberapa kehidupan kita sebelumnya. Namun demikian, bukan kita berpasrah atau melawan, tapi tadi udah kasih konklusinya, udah kasih solusinya buat kita. Kita menerima. Pasrah sama melawan beda loh. Menerima, jalan tengah. Ketika kita bisa menerima dengan baik, damai, dan bahagia, kita nanti bisa dalam tanda petik bengkok-bengkokin dikit. Bengkok-bengkokin dikit misalnya begini. Apakah ketika ditakdirkan punya pernikahan 2 kali, kita akan terus atau pertahankan tuh satu pernikahan itu sampai akhir? Kan bisa ada keputusan dari kita. Itu kan keputusan kita kembali. Pilihan pada kita. Walaupun diramal 2 kali merit, tapi kita bisa pertahan satu kali merit sampai maut, memisahkan, itu juga pilihan. Dibilang tidak punya anak, kita masih bisa adopsi, karena kadang-kadang anak biologis dan spiritual itu juga ada itunya kok. Ada anak biologis yang berbakti, ada anak spiritual walaupun bukan biologis juga bisa berbakti juga, walaupun bukan dari darah daging kita sendiri. Dan ada loh yang kayak gitu malah lebih sayang banget sama anaknya, ada yang betul. Ada juga yang sebalikannya. Ya namanya jodoh lah. Tergantung kamu tabungan kebaikan yang banyak apa tabungan kejahatan yang banyak gitu. Terus termasuk terakhir tadi apabila masalah jodohnya kebetulan kekurangan dari segi materi, kita bisa imbangkan misalnya dapat partner hidup yang kebetulan bukan berarti harus kaya loh. Misalnya sumber rezekinya itu di pakcenya si pasangannya misalnya lebih baik sehingga bisa mengimbangi dan tetap aja bisa balance gitu. Jadi buat Bapak Ibu, teman-teman kalian kita sekalian, termasuk buat saya sendiri. Kapan mau cuci ya? Untuk sementara saat ini saya menerima dulu, sampai nangis nih. Udah mau Imlek lagi nih. Iya. Dari Imlek pertama sampai Imlek keberapa ini udah lewat nih. Udah dasawarsa kayaknya ya. Sudah dasawarsa. Karena sampai jidatnya makin lebar gitu ya. Sampai rontok semua rambut. Ntar dipelontosin deh. Nah, jadi kurang lebih buat teman-teman sekalian, angkara itu banyak, bukan hanya masalah yang bersifat negatif. Tapi kadang-kadang
sifatnya positif seperti tadi direktur tadi, kemampuannya yang hebat ternyata membuat dia tidak percaya sama siapapun, itu juga termasuk angkara juga ya, ya. Artinya angkara bisa bentuknya apapun, tergantung kita kembali mau jalaninya gimana. Dan satu hal tadi yang Suhu paling ingatkan penting, ladang kebaikan kita, salah satunya yang Suhu selalu upayakan melalui vibrasi kebaikan setiap hari ini. Kiranya kalau umpamanya di telepon berdua doang, kita doang yang berdua yang terserahkan. Tapi ketika bisa dibagikan seperti ini, banyak sekali yang siapa tahu tercerahkan dari sudut pandang masing-masing. Artinya dari cerita-cerita yang muncul tadi yang sudah sampaikan, pasti ada satu yang bermanfaat, ada satu yang bagian Kali tadi, Dewi Kali tadi, ada yang di kisah dua direktur tadi, maupun kisah yang tadi Pak Jo tadi, siapa tahu ada yang sangkut, ataupun tiga-tiganya juga bisa terkait untuk mencerahkan kita semua. CC Suhu buat pencerahannya untuk kita semua dan juga waktunya. Kalau untuk nanti malam, kita lihat dulu. CC semuanya buat yang hadir, mohon maaf tidak bisa menyapa satu persatu, semoga tetap sehat, jaga kesehatan, jaga semangat, dan juga tetap patuh pada protokol kesehatan. Atau mau besok patuh, besok patuh, boleh. Boleh Su ya, patuh ya. Boleh, besok jam 11 juga ya. Jam 11 kita masuk ke sesi kedua, Q&A, full buat teman-teman. Kita ketemu lagi besok jam 11 untuk tanya jawab bersama. Ya, besok mungkin Wedi yang lebih banyak bercerita supaya kita balance gitu. Karena cerita melengkapi yang cerita hari ini. Jadi besok Wedi pasti banyak punya cerita-cerita. Karena I know you have a lot of story to tell. Jadi besok saya hostnya dan kamu yang diwawancara. Hari ini ada di Instagramnya Wedi. Ya, terima kasih. CC semuanya. Sampai ketemu. Sukses sehat bagus. CC Suhu, Amitofo. CC semuanya. Ya. Oke, sampai ketemu besok. Amitofo. Besok judulnya Q&A ya. Q&A, tanya jawab. Thank you. CC Suhu. CC semuanya ya. Bisa.